بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seluruhnya. Sebuah kebahagiaan yang tentunya kita rasakan sebagai umat muslim yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Seorang yang beriman bersaudara di atas keimanannya, dan inilah yang mempertemukan kita seluruhnya. Kemudian lagi jemaah yang kami muliakan, ada hal lain yang membuat kita jauh lebih bahagia. Banda kasanang atiwa jamaah yang kami muliakan. Ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, beliau katakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Apabila suatu kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalam masjid atau musalla, yatluna kitab Allah, mereka saling membacakan ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mempelajarinya. Dibaca, dipelajari, apa maknanya, apa hal-hal yang bisa kita ambil hukum dalamnya, apa mutiara faedah dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka turunlah ketenangan, turun ketenangan bersama mereka dari Allah. Wa haffathumul malaikah wa ghashyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang pertama tadi, turun ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanang tiwa jemaah yang kami muliakan. Ketika yang kita bahas itu adalah Al-Quran, tenang hati kita. Duduk langsung di majelis ilmu, itu yang jauh membuat kita lebih tenang. Memang betul banyak orang-orang yang kemudian belajar melalui media, YouTube ditonton, atau melalui Facebook, WA dan sebagainya. Betul dia bisa dapatkan ilmu, tapi belum tentu dia bisa dapat ketenangan. Karena di antara syarat ketenangan tersebut, fi baitin min buyutillah, berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Quran. Jadi ada kebahagiaan pertama yang dia dapatkan adalah ketenangan. Yang kedua, wa ghashiyatuhumur rahmah, diturunkan pula rahmat oleh Allah untuk meliputi mereka. Diturunkan kasih sayang oleh Allah kepada siapapun yang hadir. Wa haffathumul malaikah,
Kemudian mereka dinaungi oleh para malaikat. Disebutkan para ulama, antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan bentuk naungan dari malaikat ini dalam rangka wasilah dari Allah untuk memudahkan mereka mempelajari Al-Quran tersebut, mudah memahaminya. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut-sebut sebagai bentuk kebanggaan. Allah banggakan mereka yang hadir di sisi para malaikatnya. Jadi kebanggaan oleh Allah disebut satu persatu. Sialan hadir di malam kini. Mudah-mudahan kita termasuk hal demikian. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita pun bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jemaah yang kami muliakan, sebenarnya kajian kita ini merupakan lanjutan. Alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan insyaallah taala kajian yang dahulu pernah kita mulai sekitar 5 bulan yang lalu kalau tak salah. Cukup jauh waktunya. Sekitar 5 bulan yang lalu pernah kita membahas ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Tentunya boleh dikatakan banyak yang lupa poin yang pernah kita bahas. Mungkin sudah kita bahas 2 poin jemaah yang kami muliakan, 2 ciri-ciri, dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan sampai akhir nantinya dalam sesi kita habis maghrib, habis isya, kemudian setelah subuh kita lanjutkan insyaallah. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan seluruhnya. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita mereview maulang kajian yang pernah kita bahas. Kenapa penting kita membahas tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah ini? Karena diantaranya banyak orang-orang yang mengaku Islam, cukup dengan pengakuan Islam saja, tapi tidak dibuktikan dengan akidah yang benar, maka ini belum menunjukkan dirinya di atas keislaman. Harus jelas Islam itu tidak sekedar KTP-nya Islam, tidak sekedar pengakuan supaya mudah diagih urusan di kantor wali negari, pemerintahan dan sebagainya. Catat salah Islam mudah urusannya. Hanya sebatas itukah kita mengaku Islam? Tentu tidak demikian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan. Harus ada pegangan, harus ada prinsip, harus ada akidah. Maka akidah inilah yang harus kita pertahankan sebagai akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa dikatakan akidahnya ahlus sunnah wal jamaah? Karena ahlus sunnah itu sendiri mereka yang berpegang teguh kepada sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Beda pemahaman jemaah yang kami muliakan. Ada orang-orang yang mohon maaf mungkin dengan keawamannya mengatakan bahwa sunnah itu adalah apabila dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu pengertian sunnah secara fikih, secara hukum. Apa hukum melaksanakan solat setelah solat fardu? Hukumnya sunnah. Betul? Tetapi ketika Nabi SAW mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua sunnahku, kata beliau. Yang pertama jelas Al-Quranul Karim, kitabullah. Yang kedua, apakah mungkin Nabi meninggalkan? Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu yang beliau maksud. Bukan itu yang beliau maksud dengan sunnah. Sunnah di sini artinya hadis. Apa yang datang dari Nabi SAW itu hadis.
Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadis. Kalau berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebutan lain dari nama ahlus sunnah, yaitu ahlul hadis atau ahlul athar. Dengan berpegang teguhnya mereka kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah itu apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam minimal 3 hal. Yang pertama, perkataan beliau disebut dengan sunnah qauliyah. Yang kedua adalah perbuatan beliau, karajo Nabi, sunnah fi'liyah. Yang ketiga, persetujuan beliau atas amalan sahabat beliau, persetujuan beliau atas amalan sahabat beliau, namanya sunnah taqririyah. Ini banyak sekali contohnya jamaah yang kami cintai dan muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sunnah qauliyah, Nabi ucapkan innamal a'malu binniyat, kata. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka perbuatan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh para sahabat beliau, ini namanya sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan beliau. Yang kemudian ketika Abu Mahdhurah terbangun dari tidurnya, beliau tanyakan, wahai Rasulullah, aku mendengar lafaz ini, lafaz azan ini dalam tidurku, apa yang bisa aku ambil faedah darinya? Nabi katakan, jadikan itu sebagai tanda masuknya waktu sholat, sebagai lafaz azan. Maka ini sunnah taqririyah. Ini tidak datang dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari lafaz Abu Mahdhurah. Kemudian juga datang berikutnya Bilal bin Rabah membawakan lafaz ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, jadikan ia sebagai lafaz azan, penentuan untuk masuknya waktu salat, sunnah taqririyah. Begitu pula ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langkah kaki beliau di sorga. Apa yang engkau lakukan wahai Bilal? Apa rahasia engkau? Sampai-sampai derap langkahmu sudah sampai di sorga, engkau masih di sini. Maka Bilal mengatakan, tidaklah aku salat, tidaklah aku berwudu wahai Rasulullah, kecuali setelahnya aku salat 2 rakaat, salat sunnah wudu. Maka Nabi katakan, benar perbuatan. Maka salat sunnah wudu ini bagian dari sunnah taqririyah. Ini ada orang yang menyelewengkan, menyalahpahami makna. Lihat tuh Bilal bin Rabah melakukan perbuatan yang belum diajarkan oleh Nabi. Berarti Bilal pandai membuat amalan-amalan baru nih. Padahal di situ ada Nabi. Nabi yang katakan benar amalan, Nabi yang setujui amalannya Bilal. Berarti perbuatan Bilal bin Rabah ini bagian dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah taqririyah namanya. Persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap amalan sahabat-sahabat beliau dan banyak yang lainnya. Sehingga di dalam sunnah yang lain pun Nabi pun katakan, ya, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mencontohkan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang menyempurnakan wudu lalu setelahnya dia salat 2 rakaat wudu, melainkan dia akan memasuki pintu surga dari arah mana saja yang dia kehendaki. Di antaranya ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pun sunnah qauliyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang disebut dengan sunnah. Maka ahlus sunnah adalah mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tambahan al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Al-jamaah ini Nabi sendiri yang sebutkan apa maknanya, yaitu ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran sahabat-sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalannya dilakukan oleh Nabi, dicontoh oleh para sahabat. Siapa yang melakukan hal yang sama ini dengan ajaran Nabi dan ajaran sahabat Nabi, mereka adalah al-jamaah. Al-jamaah itu kata kuncinya.
Maka al-jamaah ini mencakup siapapun dari berbagai negara, penjuru dan seterusnya. Tidak terkhusus pada kelompok-kelompok, tidak. Tidak terkhusus pada negara tertentu, tidak. Tapi ahlu sunnah wal jamaah ini menyebar dalam bentuk dunia secara umumnya, siapapun mereka, dengan ciri khas yang disebutkan oleh para ulama. Di antara yang pertama yang pernah kita bahas adalah al-ihtimamu bi kitabillahi hifdhan wa tilawatan wa tafsiran, yaitu ahlu sunnah wal jamaah memiliki ciri khas, memiliki perhatian besar kepada Al-Quran, baik secara hafalan atau secara tilawah bacaan atau secara penafsiran, penjelasan dari Al-Quran itu sendiri. Yang kemudian juga di dalam poin pertama, al-ihtimamu bil hadis, memperhatikan hadis Nabi SAW, punya perhatian besar kepada Al-Quran dan hadis. Perhatian kepada hadis ini bagaimana? Ma'rifatan wa fahman wa tamyizan li sahihihi min saqim, yaitu dia ketahui dan dia pahami dan pandai pula dia membedakan mana hadis-hadis sahih dan mana hadis yang tidak sahih, yang tak perlu untuk diamalkan. Li'annahuma masdarut talaqqi ma'attiba'il ilmi bil amal. Karena keduanya Al-Quran dan Sunnah ini merupakan sumber kita dalam mengambil agama. Begitu pula setelah kita memahaminya, Al-Quran dan hadis harus diikuti dengan amalan, harus diamalkan, tidak sekedar diketahui saja. Ini poin pertama yang sudah pernah kita bahas. Yang kedua adalah ahlu sunnah wal jamaah itu ad-dukhulu fid dini kullih, masuk ke dalam agama ini secara totalitas, tidak pilih-pilih, manan ketujuh dewa ambil, manan tak suka tinggalkan. Bukan seperti itu jemaah yang kami muliakan. Kok lai rami orang satowa, kok langang orang wak tinggalkan. Bukan demikian jemaah yang kami muliakan. Kok ketujuh de orang lain mencaliannya wak karajokan tadi. Tapi kok ndak ketujuh de orang mencalian pakaian awak, mencalian penampilan awak, ndak ketujuh de orang wak tinggalkan. Walaupun itu dari Al-Quran dan Sunnah. Ini musibah. Ini belum masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kaum muslimin rata-rata hafal ayat ini jemaah yang dimuliakan. Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada agama Islam ini secara keseluruhan, totalitas. Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan ayya'khudha bi jami' urul Islam, yaitu hendaklah seseorang mengambil seluruh poin-poin dalam Islam, pokok-pokok dalam Islam, wa syara'i, dan syariat-syariatnya. Mengambil seluruhnya ajaran Islam ini tanpa dia pilih-pilih berdasarkan keinginan dan kesukaannya dia, tidak, tapi ambil seluruhnya. Inilah ciri khas ahlu sunnah wal jamaah yang kedua. Adapun yang ketiga, dan ini yang belum kita bahas dan ini insyaallah akan kita bahas secara rinci, yaitu al-ittiba'u wa tarkul ibtida' wal ijtima'u wa nabdhul furqah wal ikhtilaf fid din. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka itu mengikuti dan menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan amalan-amalan bid'ah dan bersatu di atas sunnah tersebut. Wa nabdul furqah, menyingkirkan perpecahan, wal ikhtilaf dan menyingkirkan perselisihan dalam urusan agama. Ini ciri khas yang ketiga. Ahlu sunnah wal jamaah itu mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan bid'ah, menyingkirkan perpecahan dan perselisihan di dalam urusan agama. Ini ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Pada poin yang ketiga, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 31,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada seluruh manusia, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, itu ikuti Nabi Muhammad. Ikutilah aku. Dengan demikian yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini dalam artian kita menginginkan cinta dari Allah, yuhibbukumullah. Pertama kita tunjukkan cinta kita kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah, apabila benar cinta kalian kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pengikutan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu pun tidak tebang pilih, mana yang kita suka kita ikuti. Kita tertarik dengan akhlaknya beliau yang amanah, yang sopan, santun dan sebagainya, diambil. Lalu giliran berakidah, bertauhid, tak mau mengikuti beliau. Ini musibah, ini pelanggaran. Mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah dalam segala hal sebagai uswatun hasanah. Maka dengan demikian yuhibbukumullah, Allah cintai kalian. Sebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, laisa sya'nu fi man yuhib walakin fi man yuhab. Yang penting itu bukan seseorang mengaku-ngaku cinta, tetapi yang paling penting itu apakah dia dicintai. Itu dia, itu yang lebih penting. Apakah dia dicintai? Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka perlu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akidah kita, bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya Allah, di dalam uluhiyahnya Allah, di dalam asma wa sifatnya Allah. Kita ikuti tauhidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti akidah beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam mentauhidkan Allah. Tidak pernah beliau mendatangi dukun, tidak pernah beliau menyihir, tidak pernah beliau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam memakai jimat penglaris. Tidak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ittiba kita kepada beliau. Buktikan kalau betul-betul kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tata cara untuk menampakkan cinta tersebut telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa wa qad buyyina lakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak tersisa sedikit pun hal-hal yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari api neraka, kecuali seluruhnya telah dijelaskan kepada kalian. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak, mau mengikuti atau tidak. Semuanya sudah dijelaskan. Semuanya telah terang benderang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sempurna pengajaran beliau, telah sempurna Islam yang beliau bawa. Sampai-sampai di akhir hayat beliau menunjukkan kesempurnaan Islam itu beberapa hari, terhitung 80 hari menjelang beliau sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah ayat Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau sudah sempurna berarti tak perlu lagi ditambah-tambah, tak perlu lagi dimodifikasi, tak perlu lagi dirubah-rubah. Cukup kita ikuti apa yang beliau ajarkan, selesai urusannya.
Sehingga ahlu sunnah wal jamaah itu meninggalkan dan membenci atau menghindarkan diri dari bid'ah. Meninggalkan bid'ah. Bid'ah itu sendiri adalah lawan dari sunnah. Kalau sunnah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam urusan agama tentunya, maka bid'ah itu yang menyelisihi sunnah. Nabi sendiri SAW yang membuat, yang mengatakan kalimat ini, kullu bid'atin dhalalah. Beliau yang menyebutkan ini. Kadang kini jamaah yang kami cintai dan kami muliakan, angih pulo telingo kawan mandanga ucapan bid'ah. Padahal Nabi SAW yang mengatakan hal demikian. Banyak hadis-hadis yang beliau bawakan. Di antaranya yang pertama itu, ketika Nabi SAW mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin, para sahabat Nabi SAW. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit eratlah walaupun sampai dengan gigi geraham kalian yang paling belakang. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah, jauhilah segala hal-hal yang baru, yang dibuat-buat belakangan, yang ditambah-tambah dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap hal-hal yang baru yang ditambah-tambahkan dalam ajaran agama ini adalah bid'ah namanya. Nabi yang sebutkan itu. Bapak waklonan keberang jemaah. Nabi yang menyebutkan kata bid'ah itu sendiri. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW buat definisi khusus. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun. Siapapun yang membuat-buat urusan baru dalam masalah agama kami ini, maka hal tersebut tertolak. Jadi dalam urusan agama, ya, ada orang misalnya setiap kali dia melakukan sholat, setelah sholat dia sujud syukur. Dia sujud syukur. Sujud syukur kan elok tuh. Sujud syukur itu kan rencana, kan sujud itu ibadah itu. Nah, setelah sholat, di masalahnya itu. Na'udzubillah. Maka jemaah yang kami muliakan, walaupun itu sebuah amalan yang baik menurut pandangan manusia, tetapi tidak dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak beliau lakukan, maka tentu amalan itu tidak baik. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan sujud syukur setelah sholat. Setelah sholat Nabi SAW langsung apa? Katakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Itu kalimat beliau. Tidak ditambah astaghfirullahaladzim, tidak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lihatlah riwayat-riwayatnya, hadis-hadis Nabi SAW. Ya, zikir setelah salat beliau apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu saja. Tidak perlu ditambah-tambah karena tidak ada dalil tambahan. Ada orang-orang yang kemudian jamaah yang kami muliakan menambahnya sehingga panjang sekali. Wa adkhilnal jannata darussalam dan seterusnya. Tanyakan apakah Nabi SAW melakukan itu atau tidak? Kalau benar kita mengikuti Nabi sebagai ahlu sunnah, maka cukup dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Tidak perlu kita tambah-tambah. Walaupun kita katakan itu kan baik, itu kan bagus. Sekarang pertanyaan jemaah yang kami muliakan, bukankah 1 rakaat dalam sholat itu bagus, baik? Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat saja? Tambahlah jadi 3 rakaat, kan bagus. 1 rakaat itu kan baik. Tambahlah jadi 4 rakaat, kita kan kuat. 5 rakaat sholat subuh, 8 rakaat. Salah enggak? Kan 1 rakaat baik. Tetapi ketika kita melakukan ibadah tidak sama caranya dengan Nabi SAW, maka disitulah letak bid'ahnya.
Bukan yang penting baik, tidak. Tapi apakah sama dengan ibadah Nabi? Sudah sesuai belum dengan hadis Nabi? Itu jadi standarnya. Itu jadi standarnya, tidak dibuat-buat sendiri. Kalau dibuat-buat sendiri, barakah banyak variasinya jamaah yang kami muliakan. Celiaklah ada orang-orang Syiah. Kalau solatnya letakkan batu sekadang kau dia tekan yang nyekah. Bertanya Allah tu. Salahnya. Salahnya adalah tidak sesuai dengan cara Nabi SAW. Di situ letak salahnya. Ya, kalau tidak bawa batu, dia bawa kertas, ditaruh di situ. Khusus sampai meletakkan kaniang. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya, karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini banyak sekali jamaah yang kami muliakan dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum azan, orang-orang biasanya apa? Mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Tanyakan kepada orang ini, adakah Nabi mengajarkan? Kalau ada, mana hadisnya? Dalam kitab apa? Sahih Bukhari kah? Sahih Muslim kah? Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai dan seterusnya. Tanyakan adakah atau tidak. Kan elok itu masalahnya. Ini yang menjadi ucapan manis yang sebenarnya membangkang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar, apa kata beliau? Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat, walaupun orang memandangnya baik, walaupun orang memandangnya hasanah. Jadi betul ada bid'ah hasanah, ada, tapi tetap sesat. Bid'ah hasanah tetap sesat. Siapa yang katakan? Abdullah bin Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, "Ma lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina." Apa yang ketika di zaman Nabi itu bukan bagian dari agama, maka pada hari ini pun itu bukan bagian dari agama. Jadi apa yang bukan bagian dari agama di zaman Nabi, maka pada hari ini pula itu bukan bagian dari agama. Nabi SAW tidak pernah berzikir itu geleng-geleng kepala, goyang-goyang, hentak-hentak suara. Na'udzubillah, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Barati, atau barati jemaah. Kami di Pekumbuh barati namanya. La ilaha illallah. Sampai teriak-teriak jemaah, sampai pingsan, wallahi. Sampai pingsan mereka lakukan itu. Tak sadarkan itu. Tanyakan, apakah Nabi pernah melakukan ini? Apakah Nabi pernah mengatakan ini? Apakah Nabi pernah menyetujui ini? Itu dia. Kita sesuaikan dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Itu namanya bid'ah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah punya ciri khas mereka, meninggalkan bid'ah. Mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Banyak sekali jamaah, ribuan amalan-amalan baru. Kalau tidak dibentengi dengan hadis Nabi tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau tidak dipagar dengan amalan, dengan hadis Nabi tadi, siapapun yang membuat suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Betapa banyak variasinya. Ya, cukup ikuti apa kata Nabi, selesai. Variasi setelah itu luar biasa. Berapa banyaknya orang-orang yang ketika bersolawat sambil nyanyi-nyanyi, joget-joget, goyang-goyang, berputar dan sebagainya, sampai pingsan. Betapa banyak mereka yang melakukan perayaan-perayaan yang Nabi tak pernah ajarkan. Nabi tak pernah merayakan tahun baru, jemaah yang kami muliakan. Kaum muslimin justru rayakan. Oh, kalau begitu buat zikir bersama tahun baru. Tetap Nabi tak pernah ajarkan itu. Nabi tak pernah amalkan itu. Kalau begitu ganti caranya tahajud berjamaah malam tahun baru, menyambut malam tahun baru. Selagi ada niatan dalam rangka menyambut tahun baru, tetap itu
merayakan perayaan orang-orang kafir. Kan sejalan. Istilah sekarang itu Nataru, Natal dan Tahun Baru, satu paket. Maka Nabi tak pernah amalkan, Nabi tak pernah ajarkan. Tapi Nabi katakan apa? Aku cukupkan bagi kalian umat Islam 2 hari raya, 2 hari besar, Idul Fitri dan Idul Adha. Sudah cukup. Padahal ketika itu di kota Madinah diadakan perayaan-perayaan yang banyak sebelum Nabi hijrah ke sana. Ada perayaan menyambut tahun baru, di antaranya Nahrawan itu kalau tak salah. Perayaan. Maka Nabi singkirkan itu jauh-jauh dari umat Islam. Cukup bagi kalian mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah cukup. Sebanyak tuanan dikerajokan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari beliau jago lalok sampai lalok berikutnya. Banyak sekali jemaah. Itu sunnah beliau. Semuanya tak sanggup untuk kita amalkan. Mengalau kawat tambah. Nanlah banyak kusilah bare melakukan jemaah. Mengakok kawat tambah-tambah. Nan tak pernah beliau ajarkan kok mangawak karajokan. Abi humawak situ fahuwa raddun, kata Rasul. Dia tertolak, amalan tersebut tertolak. Dan hal yang sangat mengenaskan jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana faradukum 'alal haud." Akulah orang yang pertama kali nantinya memasuki telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke dalam telaga beliau. Kemudian Nabi katakan apa lagi? Man marra alayya syarih. Siapa yang melewati aku, dia akan mampir ke dalam telaga tersebut dan meminum airnya. Wa man syariba lam yadhma abada. Siapa yang meminum air dari telagaku tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya di akhirat. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Kemudian lewatlah kaum-kaum yang banyak, mereka kenal denganku dan aku kenal dengan mereka. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian terhalang antaraku dan antara mereka. Terhalang. Ini kaum-kaum ini banyak, aku kenal mereka, mereka kenal aku. Berarti kaum muslimin, orang-orang Islam, tapi terhalang, tak bisa masuk telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terhalang. Siapa mereka? Maka Nabi katakan kepada Allah, innahum minni. Ya Allah, mereka itu umatku ya Allah, umat Islam. Fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Maka Allah katakan, engkau tak tahu apa yang mereka tambah-tambah dari urusan agama setelah kematianmu wahai Muhammad. Apa yang telah mereka lakukan dari amalan-amalan bid'ah setelah engkau meninggal. Banyak yang mereka perbuat. Agama ini mereka tambah-tambah. Tidak ada engkau ajarkan. Dalam perbuatan engkau, dalam perkataan dan dalam takrir engkau, tidak pernah engkau ajarkan. Tapi mereka tambah-tambah. Maka kemudian Nabi katakan, suhqan liman ghayyara ba'di. Menyingkirlah kalian bagi siapa-siapa yang merubah ajaran Islam setelah kematianku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bahayanya bid'ah itu jamaah yang kami cintai. Sehingga tak bisa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam telaganya. Yang tentunya ini kerugian yang besar. Bahkan sampai diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tingkat kadar bid'ah yang pernah kita lakukan dan kita tidak bertobat darinya. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi bid'ah, dan mereka bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersatu mereka di atas itu. Cukup bagi mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, maka mereka akan bersatu. Tapi kok banyak karajawa, kok dilakukan modeko. Baraka banyak aliran sudah itu jemaah yang kami muliakan. Kau aliran solat subuh 2 rakaat. Di masjid itu solat subuh 3 rakaat. Di masjid si lain 4 rakaat. Di siko 8 rakaat. Kau 10, kau 100 rakaat. Barang banyak ajaran Islam sudah itu jemaah yang kami muliakan.
Kau ajaran yang mengatakan sholat cukup 3 waktu. Kau sholat cukup 1 waktu. Kau sholat 5 waktu. Kau yang mengatakan aliran sholat itu cukup dalam hati. Berapa banyak ajaran sudah itu jemaah yang dimuliakan. Tapi kalau seseorang mengikuti cukup dengan apa yang diajarkan Nabi, selesai urusan. Itulah yang namanya ijtima'u fid din, bersatu di dalam agama. Nabi kita satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah yang diutus kepada kita umat akhir zaman. Cukup beliau yang perlu untuk kita ikuti, tidak dengan mengikuti tokoh-tokoh yang lain, panutan-panutan yang lain dalam agama. Cukuplah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan teladan. Baik, kita azan dulu jemaah yang dimuliakan mencintai Allah. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan atau langsung setelah salat Isya. Baik, kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Subhanallah.